Oke, jadi 2 minggu yang lalu kita udah ngebahas Redmi Note 11 ini. Dan kesimpulannya saya bilang dia adalah salah satu smartphone yang pakai Snapdragon 680 di harga 2 jutaan yang terbaik. Karena nggak cuma Snapdragon 680-nya aja, kalau misalkan kita cuma cari chipset Redmi 10C yang lebih murah pun ada. Tapi dia juga udah banyak banget fiturnya di kelas harganya. Jadi saya tantang diri saya sendiri untuk nyobain HP ini selama 2 minggu. Jadi untuk nyobain HP ini selama 2 minggu, saya masukin kartu saya ke Redmi Note 11 ini. Biar experience-nya lebih dapet. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton reviewnya, kalian bisa klik link yang ada di sini atau nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi ini based on experience, pengalaman saya aja. Saya nggak akan membahas terlalu teknis di video kali ini. Dan selama 2 minggu ini belum ada update untuk MIUI 13-nya. Jadi tetap seperti yang pertama kali kita review, nggak ada update yang gimana-gimana. Dan sebelum saya ceritakan pengalaman saya, akan saya ceritakan dulu background saya ya. Jadi untuk HP primary yang biasanya sehari-hari saya pakai itu ada iPhone 13 Pro Max. Untuk HP secondary itu ada Xiaomi 12 Pro. Jadi HP ini bisa dibilang ini adalah HP ketiga yang saya gunakan untuk daily driver. Dan gak enaknya kalau 2 HP yang saya gunakan untuk daily driver itu udah flagship terus transisi pindah ke mid range seperti ini, agak kerasa kurang nyaman. Yang kurang nyaman itu ada di vibration motor feedbacknya. Sebenarnya kalau saya bandingkan vibration motor feedback ini dengan HP 2 jutaan yang lainnya, ya dia enak-enak aja sih. Feel-nya itu emang mid range banget, masih enak Redmi Note 11 yang Pro. Cuman kalau kita bandingkan dengan HP mid range yang lain, Redmi Note 11 ini masih lebih oke. Ibaratnya kalau misalkan kalau kalian pernah naik becak ya, becak itu di bagian kanannya kan ada bel yang kayak besi terus dikaretin, terus di kayak gitu ya. Nah Redmi Note 11 Pro ini karetnya kenceng banget. Jadi ternya itu atau geternya itu nggak seluruh badan, cuman bagian belakangnya yang ikut geter. Nah kalau misalkan HP mid range yang lain, karetnya itu kurang kenceng di bagian besinya. Jadi kalau naik becak terus di bel, dernya itu lebih lama gitu kalau misalkan saya ibaratkan. Jadi rasa geter di Redmi Note 11 ini nggak separah yang karetnya kurang kenceng. Yang paling kenceng atau saya pakai terus di Redmi Note 11 ini adalah IR Remote atau IR Blasternya. Ya, jadi di Redmi Note 11 series yang paling murah ini masih dikasih IR Remote. Karena di Redmi 10C kemarin IR Remote-nya udah hilang. Dan karena ada IR Remote-nya, jadi semua AC yang ada di studionya DKID itu udah saya koneksikan dengan Mi Remote, aplikasi bawaannya Redmi. Jadi kalau misalkan saya butuh matiin AC, tinggal buka aplikasinya aja. Saya nggak perlu nyariin remote AC saya yang kadang nggak pada tempatnya. Jadi lebih gampang. Segampang ketika saya ngecek saldo atau update saldo e-money. Karena di harga 2 jutaan, dari tadi saya bilang 2 jutaan memang harganya berapa. Jadi untuk yang varian 464 harganya itu 2499. Dan untuk yang varian 6128 harganya itu 2799. Kalau saya pribadi, saya bakalan milih yang 6128. Bukan karena memori RAM-nya, tapi karena storage-nya yang saya pikir sih kalau 64 di tahun 2022 ini masih kurang banyak. Jadi selisih 300.000, kalau menurut saya sih langsung yang 128 aja. Jadi di harga 2 jutaannya ini dia udah ada NFC, masih banyak HP yang 3 jutaan atau 3 juta ke atas itu juga belum ada NFC. Yang menurut saya sekarang NFC itu jadi sangat-sangat penting. Apalagi ketika udah pandemi di mana kebiasaan kita jadi jarang bawa uang cash. Jadi untuk update saldo e-money itu penting. E-money itu bukan hanya untuk bayar tol aja. Di Malang sendiri kalau misalkan di mall kita bisa bayar pakai e-money, keluar hotel bisa bayar pakai e-money, ke supermarket juga udah ada yang bisa pakai e-money. Ya paling kita bawa uang cash itu kecil sekitar 2000-an lah untuk bayar parkir atau sekedar buat bayar cilok di pinggir jalan. Redmi Note 11 beberapa minggu yang lalu ini juga sempat saya bawa ke Jakarta dan Xiaomi 12 Pro-nya saya tinggal. Jadi ini saya gunakan untuk second driver. Kebanyakan saya buat untuk foto-foto, WhatsApp, terus juga main Mobile Legends, sosial media kayak TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Secara experience, sehari-hari layarnya yang 90Hz ini udah enak, touch samplingnya 2 kali lipat dari refresh rate-nya di 180Hz. Untuk harga 2 jutaan udah nyaman lah, jarang kerasa delay ketika kita swipe atas bawah dan juga kiri kanan. Scroll di Instagram juga enak, swipe Reels atau post, begitu juga buat scroll WhatsApp sampai atas. Twitter kalau misalkan kita mau scroll-scroll juga udah nyaman di kelas harganya yang 2 jutaan. 2 juta kecil loh ya, bukan 2,99 atau 3 juta kembali 1000, bukan. Cuman kalau misalkan saya gunakan untuk scrolling ketika HP-nya dicas, kadang tuh masih kerasa laginya. Mungkin karena agak anget suhunya kalau sama dicas. Jadi kalau dipakai sosmedan atau hampir apapun sih ya, di home screen pun kadang dia nge-lag.
Jadi rasanya itu nggak senyaman ketika dia nggak kita cas. Selain refresh rate, untuk entertainment layarnya juga udah enak. Di harga segini dia juga udah dikasih layar yang Full HD Plus dengan dot display AMOLED ya, bukan IPS. Dengan peak brightness-nya itu ada di 1000 nits. Mau kita nonton drakor di cuaca yang terik pun, entah kita lagi di mobil dan lagi panas-panasnya, ditonton itu nggak silau. Karena cahaya luar masih kalah sama terangnya brightness yang diberikan sama Redmi Note 11 ini. Kontras rasionya juga gede, ada di 4,5 juta banding 1 dengan support DCI-P3 dengan 409 ppi, pixel per inch. Jadi pixelnya ini di kelas harganya udah padat banget, gak ada lagi yang namanya pixelated. Nonton tuh jadi kerasa realistis, walaupun emang yang cukup disayangkan dia nggak support XDR, tapi kontras rasionya yang 4.500 banding 1 tadi udah cukup untuk membuat konten terlihat lebih realistik. Kalau untuk YouTube sayangnya dia nggak bisa di upscaling lagi ke 1440p, jadi support maksimumnya itu ada di 1080p, tapi kalau untuk Netflix, untungnya dia udah support Wideview Security L1, jadi kita bisa nonton konten Full HD di Netflix. Jadi untuk entertainment itu nyaman. Selain Netflixnya udah L1, audionya juga udah stereo, speakernya udah ada 2, atas dan bawah. Kalau untuk kualitasnya emang nggak bisa disamakan lah ya dengan Harman Kardon yang ada di Xiaomi 12 Pro. Tapi untuk kelas harganya yang 2 jutaan ini udah oke banget. Dan kalau saya baca di review Redmi Note 11 kemarin, banyak yang mendang-mendingin HP ini dengan brand lain. Ya wajar, karena di harga 2 jutaan ini lawannya lumayan banyak, pilihannya lumayan banyak. Tapi ya balik lagi tergantung sehari-hari kita pakainya buat apa. Berhubung ini saya jadikan second driver aja, kebutuhannya untuk chatting, scrolling, foto-foto, sama main game ya paling Mobile Legends. Soalnya sejak resmi jadi bapak-bapak, saya main gamenya itu tipis-tipis aja ya. Yang paling instan itu cuma Mobile Legends. Hayabusa saya itu udah 2000 match. Jadi yang mau buy one Haya silahkan juga tulis di kolom komentar. Ya tapi win rate-nya sih 2000 match itu 56% lah. Dan kalau di MLBB dia dapat settingan tuh refresh rate-nya ada di high, kalau grafiknya mentok dia dapat di ultra. Performanya aman banget kalau untuk MLBB. Baru mulai kerasa angkat HP-nya itu setelah 3-4 game. Baterainya juga lumayan hemat, dengan sekitar Mobile Legends 30 menit dia turun sekitar 6%, jadi bisa 10 match lebih lah ya. Kalau saya nggak pakai WiFi dengan kartu saya yang kebetulan dia 4G belum 5G karena di Malang cuman sinyal barnya penuh, ya Mobile Legends sekitar setengah jam itu dia berkurang sekitar 7-8%. Jadi kalau Mobile Legends mungkin kalian mabar di cafe sama teman-teman yang wifi-nya tuh lelet banget harus pakai SIM card, ya bisa 10 match lebih lah. Kalau untuk tes lainnya saya masukkan dikit-dikit aja lah ya, karena kemarin di reviewnya udah kita benchmark hampir semuanya, mulai dari Antutu sampai tes stability-nya. Terus kalau semalaman full rank udah hampir 10 match, baterainya udah mulai habis. Nah itu saya cas pakai adapter bawaannya yang 33 watt ya. Nggak 10 watt atau apalagi nggak dapat adapter, karena brand lain ada kelas mid range itu yang nggak kasih adapter. Ini masih dikasih adapter dengan 33 watt, bukan adapter yang 10 watt. Biasanya kalau 10 watt itu ya saya buang lah karena nggak kepake juga. Dan dengan adapter 33 wattnya ini lumayan kenceng, walaupun bukan yang 60 watt ke atas. Padahal baterainya ini 5000 mAh. Dari 0 ke 100% dia butuh waktu cuma sekitar 1 jam 20 menitan. Dan kemarin ketika saya bawa ke Jakarta, Redmi Note 11 ini juga saya coba untuk kameranya dan pas banget. Jadi ketika saya flight itu sore, terus saya landing itu malam. Jadi saya bisa nyobain low light-nya juga. Untuk fotonya sendiri, kalau misalkan kondisinya gelap banget, kurang cahaya dan objeknya itu manusia, harus stabil banget. Jadi objek yang difoto itu nggak boleh gerak dan kita juga nggak boleh tremor, nggak boleh goyang. Karena agak susah kalau misalkan kita mau dapat gambar yang benar-benar fokus. Tapi kalau buat foto objek sih menurut saya udah oke kameranya. Dan ini adalah beberapa hasil foto pas mau boarding dari Surabaya ke Jakarta kemarin. Yang menurut saya untuk kelas harga segini udah oke lah. Terus saya juga pakai foto-foto pas malam di beberapa spot bagus. Ya ini menurut saya di Malang udah bagus ya. Ini dibikin kayak, namanya daerah Kayu Tangan. Ini dibikin kayak ala-ala Malioboro yang ada di Jogja. Ya masih bagus Malioboro tapi oke lah. Kalau dipakai foto pas ada matahari hasilnya lebih bagus karena ya cahayanya yang masuk bisa lebih banyak.
Cuman kayak biasa penyakitnya HP Android, kalau mau buat update story di Instagram, saran saya sih ambil gambar atau videonya jangan dari Instagram langsung, supaya hasilnya itu nggak ke downgrade, nggak ke kompres. Atau kalau di dunia review itu istilahnya kita bilang itu dengan indirect. Jadi foto dulu pakai aplikasi bawaannya, terus kita upload ke Instagram. Kalau dari segi video, banyak yang komen kalau di harga yang sama itu banyak yang lebih bagus. Bahkan ada yang 4K. Cuman menurut saya kalau kita record 4K di HP harga segini 2 jutaan ya percuma juga kalau misalkan belum ada OIS dan juga ACE. Gambarnya itu jadi nggak stabil ya, mending 1080p tapi udah stabil. Kalau di Redmi Note 11 ini dia nggak ada OIS tapi dia udah ada ACE-nya. Dan ini saya coba ambil video pakai kamera belakang sambil jalan buat ngabuburit kayak vlogging gitu lah ya. Dan ini jalannya lumayan gak rata. Hasilnya menurut saya masih oke meskipun geter atau agak goyang, tapi nggak kayak HP lain 2 jutaan yang kayak gempa bumi gitu, enggak. Terus kemarin kan ada anggota timnya DKID yang ulang tahun, dan karena saya orangnya iseng, jadi kalau ulang tahun ya seperti biasa lah ya, ada telur, ada tepung, ada air, dan salah satu korbannya itu bukan manusia tapi Redmi Note 11 ini. Dia basah, kena tepung, kena telur, kena air, dan saya masukin ke kantong yang kantong saya itu ternyata juga basah. Besoknya saya baru ingat dan dia masih nyala. Karena Redmi Note 11 ini walaupun masuk ke kelas harga 2 jutaan, dia udah memiliki sertifikasi IP53. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin video klip Indiaan yang hujan-hujan sambil nari, gak usah takut HP-nya rusak ya. Ya mungkin yang kalian takutkan adalah tubuh kalian yang mungkin masuk angin dan harus minum tolak angin. Buat feel pegangnya di Redmi Note 11 ini saya bisa ngetik pakai satu tangan. Digenggam juga nggak besar karena dimensinya itu nggak 6,7 inch seperti kebanyakan HP lainnya. Dia ada di 6,43 inch. Cuman kalau di saya masalahnya itu finishing belakangnya yang glossy. Apalagi entah kenapa ya, saya juga bingung saya ini punya penyakit apa karena tangan saya itu cepet banget basah, cepet banget berkeringat. Jadi saya nggak cocok dengan produk yang glossy. Ini aja sebentar aja dia udah nempel dengan fingerprint. Cuman kalau kalian mau lebih nggak berbekas, bisa ambil warna yang graphite grey atau twilight blue. Karena varian warna itu finishingnya matte, jadi kalau misalkan kalian tipe orang yang nggak pakai case, ya pakai yang itu aja, biar nggak cepet bekas fingerprint. Dan masalah lain selain fingerprint yang cepet nempel, ketika saya pakai full seharian nonstop Mobile Legends, push rank, suhu HP-nya ini jadi lumayan hangat. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman saya menggunakan Redmi Note 11 ini selama sekitar 2 minggu. Kalau misalkan kalian punya pengalaman lain dengan Redmi Note 11 ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya kita saling sharing aja lah. Siapa tahu kalian pengalamannya lebih banyak dengan Redmi Note 11 ini karena mungkin kalian pakai Redmi Note 11 sebagai primary driver. Kalau kesimpulannya dari saya, di kelas harganya kalau kegunaannya untuk sosmed, untuk online shop, mungkin digunakan sebagai second driver untuk jualan online atau adminin sosial media. Di kelas harganya dia udah nyaman banget. 2 jutaan dapat layar AMOLED, refresh rate 90Hz dengan touch sampling 180Hz. Kalau misalkan kalian capek ngadminin sosial media atau online shop, kalian bisa entertainment dulu sejenak, bisa nonton Netflix karena layarnya juga udah AMOLED dengan peak brightness 1000 nits, DCI-P3 juga. Audionya pun juga udah stereo, jadi kalau untuk entertainment di kelas harga 2 jutaan udah oke banget lah. Terus dia juga udah ada NFC buat isi saldo e-money, memory extension juga kalau misalkan butuh adminin sosial media dengan buka banyak aplikasi. Mungkin kalian adminin Instagram, Twitter, adminin OnlyFans. Di dalam paket pembeliannya kita juga udah dapet charger yang sudah 33 watt, jadi nggak harus beli terpisah, dan dia juga sudah ada IP rating 53 yang ngasih kita rasa aman yang berlebih. Kalau masalah yang agak kurang enak ketika saya pakai HP ini selama 2 mingguan, ya saya coba main Genshin Impact yang nggak nyaman sih. Ya 5 menit awal oke lah, tapi kalau udah panas nggak enak. Ada banyak banget drop FPS meskipun saya udah pakai mode performance. Kalau gamenya ringan kayak Mobile Legends, saya buat main di ruangan ber-AC 8 match lah, dia baru kerasa lumayan hangat dan juga ada kerasa drop FPS. Apalagi kalau misalkan HP-nya sambil dicas. Jadi saran saya sih kalau mau pakai HP ini atau HP apapun sebenarnya jangan sambil dicas karena baterainya juga biar lebih awet dan kita pakai HP-nya itu nyaman, nggak ada rasa-rasa anget yang berlebih. Terus kalau misalkan dicas UI-nya itu kadang juga masih rada patah-patah gitu. Kalau masalah iklan saya pribadi nggak masalah karena saya jarang banget pakai bloatware atau aplikasi bawaannya MIUI 13. UI-nya aja sih ya yang jadi penyakitnya MIUI 13 di Redmi Note 11 ini. Tapi semoga aja ke depan bakalan ada update yang bisa lebih smoothkan UI-nya inilah. Tapi selain itu di kelas harganya, walaupun memang banyak yang bilang kalau dia dari generasi sebelumnya itu nggak ada update yang signifikan. Cuman kalau kita bandingkan di brand lain di kelas harga 2,4 juta 464 ya yang varian itu, menurut saya masih nggak ada lawan lah ya, dan Redmi masih menjadi brand yang ngasih lebih ketimbang harga yang kita berikan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye-bye!